Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elova Eko Tuhimah SSI MSc. Saya adalah dosen di Program Studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Jenis Palangkaraya. Saya telah mengajar di kampus ini sejak tahun 2017 hingga sekarang, dan bidang keilmuan saya adalah matematika. Kali ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran saya pada mata kuliah statistika lanjut. Ada 3 komponen yang akan saya sampaikan pada pemaparan kali ini, yaitu mengenai delivery, interaction, and assessment pada mata kuliah statistika lanjut yang saya ampu. Untuk delivery yang akan saya sampaikan meliputi deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan untuk interaction di sini saya akan sampaikan metode pembelajaran, strategi pembelajaran interaktif. Untuk assessment akan saya sampaikan mengenai sistem penilaian mata kuliah statistika lanjut yang saya terapkan. Dan terakhir pada pemaparan PDD UKT-PT kali ini adalah penayangan rekaman video pembelajaran tatap muka mata kuliah statistika lanjut yang saya ampu di setiap semester ganjil. Mata kuliah statistika lanjut ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa semester 3 program studi S1 Teknik Informatika SIMIK Palangkaraya dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mempunyai mata kuliah prasyarat yaitu statistika dasar di semester 2. Nah, mata kuliah ini meliputi materi tentang konsep dan istilah-istilah dalam statistika inferensial, estimasi parameter titik dan interval, yang meliputi estimasi interval keyakinan pada rata-rata sebuah populasi, estimasi interval keyakinan pada selisih rata-rata dua populasi, estimasi keyakinan untuk varian populasi, estimasi interval keyakinan untuk perbandingan varian dua populasi, estimasi interval keyakinan untuk proporsi dan selisih dua proporsi, konsep pengujian hipotesis pada rata-rata sebuah populasi, pengujian hipotesis pada kesamaan dua rata-rata, dan pengujian hipotesis perbandingan varian dua populasi, analisis regresi linear sederhana dan korelasi sederhana, serta penggunaan software statistika untuk statistika inferensial. Nah, dalam pembelajaran saya mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya, yang meliputi capaian pembelajaran lulusan, capaian pembelajaran mata kuliah, dan capaian pembelajaran untuk mata kuliah. Nah, untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL ini telah ditentukan oleh Prodi Teknik Informatika. Di sini yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data, dan kemampuan memecahkan masalah di dunia industri dengan pendekatan sistem cerdas menggunakan algoritma kompleks. Nah, untuk capaian pembelajaran tadi, diturunkan menjadi beberapa CPMK. Untuk mata kuliah statistika lanjut ini ada 5 CPMK. Yang pertama adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep statistika inferensial, diharapkan mampu melakukan estimasi parameter, mampu melakukan pengujian hipotesis, mahasiswa juga diharapkan mampu melakukan analisis korelasi dan regresi linear sederhana, serta mampu mempraktikkan penggunaan software statistika untuk statistika inferensial. Setiap CPMK kemudian diturunkan lagi menjadi beberapa sub CPMK. Di sini untuk CPMK yang pertama diturunkan menjadi 2 sub CPMK, yaitu memahami konsep dasar statistika inferensial, menjelaskan penerapan konsep statistika inferensial di bidang informatika. Kemudian untuk CPMK kedua diturunkan menjadi 5 sub CPMK, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep estimasi parameter titik dan estimasi parameter interval, melakukan estimasi interval keyakinan pada rata-rata sebuah populasi dan menyimpulkan hasil estimasi,
Melakukan estimasi interval keyakinan selisih rata-rata dua populasi serta menyimpulkan hasil estimasi. Melakukan estimasi interval keyakinan untuk varian sebuah populasi dan perbandingan varian dua populasi, serta menyimpulkan hasil estimasi. Dan melakukan estimasi interval keyakinan untuk proporsi dan selisih dua proporsi, dan menyimpulkan hasil estimasi interval keyakinan untuk proporsi dan selisih dua proporsi. Selanjutnya untuk CPMK 3 diturunkan menjadi 3 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep pengujian hipotesis, menentukan jenis pengujian hipotesis, menentukan daerah kritis, menentukan tingkat signifikansi, statistika penguji, melakukan pengujian hipotesis pada rata-rata sebuah populasi dan kesamaan dua rata-rata, serta menyimpulkan hasil pengujian hipotesis pada rata-rata sebuah populasi dan kesamaan rata-rata dua populasi. Yang ketiga adalah melakukan pengujian hipotesis perbandingan varian dua populasi dan menyimpulkan hasil pengujian hipotesis. CPMK yang keempat diturunkan menjadi 2 sub CPMK, yaitu memahami konsep dasar analisis regresi linear sederhana, menentukan variabel bebas dan variabel tak bebas, menghitung intercept dan slope, menentukan model regresi linear sederhana, melakukan pengujian terhadap model regresi linear sederhana, menganalisis hasil pengujian regresi linear sederhana, dan menyimpulkan hasil analisis. Yang kedua adalah memahami konsep dasar korelasi sederhana, menentukan koefisien korelasi, melakukan analisis korelasi sederhana, dan menyimpulkan hasil analisis. Kemudian CPMK yang kelima diturunkan menjadi sub CPMK, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami manfaat penggunaan software statistika R untuk statistika inferensial, melakukan instalasi software, menjalankan software R, memahami package-package di R untuk pengujian hipotesis, analisis regresi linear sederhana, dan analisis korelasi sederhana, mempraktekkan input data, mempraktekkan penggunaan software R untuk pengujian hipotesis, analisis regresi linear sederhana dan korelasi sederhana, menganalisis output, serta mengambil kesimpulan. Materi pembelajaran untuk statistika lanjut ini terdiri dari pengantar, statistika inferensial, estimasi parameter, pengujian hipotesis pada rata-rata sebuah populasi, pengujian hipotesis pada kesamaan dua rata-rata, pengujian hipotesis pada perbandingan varian dua populasi, analisis regresi linear sederhana dan analisis korelasi sederhana, serta penggunaan software statistika untuk pengujian hipotesis. Nah, pustaka utama yang saya gunakan dalam mengajar mata kuliah statistika lanjut adalah Probability and Statistical Inference edisi ke-9, kemudian pengantar statistika inferensial dan statistika dengan R, dengan pustaka pendukungnya yaitu Probability and Statistics for Engineers and Scientists edisi ke-9. Saya menggunakan media pembelajaran berupa software R dan juga hardware yaitu LCD dan proyektor untuk mendukung perkuliahan ini. Kemudian metode pembelajaran dalam perkuliahan saya menggunakan problem based learning, kemudian ceramah, diskusi kelompok, dan juga tutorial. Penyampaian materi dilakukan selama 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS dan dilakukan dengan tatap muka di kelas. Kemudian untuk problem based learning, mahasiswa di sini diberikan contoh-contoh kasus atau permasalahan terkait materi pembelajaran. Kemudian mahasiswa diminta menggali informasi mengenai kasus tersebut, kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metode penyelesaian yang tepat. Nah, untuk ceramah dan tutorial dilakukan di kelas. Di sini dosen memberikan penyampaian materi secara langsung, kemudian memberikan tutorial bagaimana menyelesaikan soal-soal atau kasus yang terkait dengan materi yang disampaikan dengan langkah-langkah yang sesuai. Kemudian mahasiswa di sini juga melakukan diskusi kelompok baik saat perkuliahan tatap muka maupun pada saat belajar mandiri. Kemudian metode selanjutnya yaitu belajar mandiri. Di sini saya menggunakan media smart Simek Palangkaraya.
Untuk membangun interaksi dengan mahasiswa, saya menggunakan beberapa strategi pembelajaran interaktif, yaitu yang pertama, forum diskusi interaktif atau forum group discussion di dalam kelas, kemudian pengerjaan soal oleh mahasiswa di whiteboard pada saat perkuliahan tatap muka di kelas, dan juga forum diskusi yang saya lakukan secara asinkron dengan mahasiswa, bisa dan untuk koordinasi kelompok, bisa juga untuk follow up materi ataupun tanya jawab yang saya lakukan melalui media WhatsApp group. Nah, kemudian untuk assessment, saya menggunakan sistem penilaian mata kuliah yang sudah ditentukan oleh program studi Teknik Informatika. Di sini ada pembobotan untuk tugas UTS maupun UAS, yang mana untuk tugas bobotnya adalah 20%, kemudian UTS adalah 30, dan UAS adalah 50. Kemudian untuk penskoran, di sini menggunakan jenjang atau grade A, B, C, D, E, yang mana A itu untuk kategori sangat baik, yaitu untuk mahasiswa yang nilai skor mata kuliahnya adalah 80 ke atas. Kemudian kategori baik atau B untuk mahasiswa yang nilai skor mata kuliahnya 70 sampai kurang dari 80. Kemudian kategori cukup atau C untuk mahasiswa yang nilai mata kuliahnya adalah 60 sampai kurang dari 70. Untuk kategori kurang atau jenjang D, itu untuk mahasiswa yang nilai skor mata kuliahnya adalah 40 sampai kurang dari 60. Dan yang terakhir, kategori sangat kurang atau jenjang E, itu untuk mahasiswa yang nilai skor mata kuliahnya kurang dari 40. Nah, untuk rubrik penilaian setiap CPMK memiliki indikator atau aspek dan juga aspek penilaian masing-masing. Di sini menggunakan jenjang yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Saya berikan contoh misalnya untuk CPMK yang kedua. CPMK yang kedua di sini mahasiswa akan mendapatkan nilai sangat baik jika identifikasi parameter yang diketahui tepat, langkah-langkah penyelesaiannya sesuai, penggunaan rumusnya tepat, hasil estimasi dan interpretasinya juga tepat. Kemudian, mahasiswa akan mendapatkan nilai baik jika identifikasi parameter yang diketahui tepat, langkah-langkah penyelesaian sesuai, penggunaan rumusnya tepat, hasil estimasi tepat namun interpretasi hasil tidak tepat. Kemudian mahasiswa akan mendapatkan nilai cukup apabila identifikasi parameter yang diketahuinya tepat, penggunaan rumusnya tepat namun langkah-langkah penyelesaiannya tidak tepat. Dan mahasiswa akan mendapatkan nilai kurang atau D jika identifikasi parameter yang diketahui tepat, namun langkah-langkah penyelesaian tidak sesuai dan juga penggunaan rumusnya tidak tepat. Dan mahasiswa akan mendapatkan nilai E atau sangat kurang apabila identifikasi parameter yang diketahui tidak tepat, langkah-langkah penyelesaiannya pun tidak sesuai, dan penggunaan rumusnya juga tidak tepat. Nah, demikian adalah sistem penilaian mata kuliah saya, yaitu mata kuliah statistika lanjut. Berikutnya akan saya tayangkan video rekaman pembelajaran mata kuliah statistika lanjut yang saya ampu di semester ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Dengan tempatnya? Baik. Luar biasa. Sudah sarapan semuanya? Sudah mandi semuanya? Mending mandi ya daripada sarapan ya. Oke, baik ya. Hari ini kita akan membahas materi estimasi parameter ya. Jadi di pertemuan kedua ini pembahasannya mengenai estimasi parameter. Sebenarnya ini sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya, mengenai apa itu estimasi parameter gitu ya. Kemudian ini merupakan lanjutan dari mata kuliah statistika dasar, yang mana itu sudah kalian ketahui bahwa pada statistika dasar itu yang kita pelajari adalah mengenai statistika deskriptif. Statistika deskriptif di situ kita hanya tujuannya adalah untuk menyajikan data saja ya, tanpa menarik kesimpulan. Tetapi pada statistika lanjut ini yang akan kita bahas adalah statistika inferensial, yang mana nanti kita akan menarik
Di sini ada populasi dan di sini ada sampel ya. Nah, statistika inferensial itu adalah menyelidiki satu sampel yang kesimpulannya akan dikenakan pada populasi. Jadi misalnya kita ingin mengetahui berapa sih rata-rata IQ penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia itu kan jumlahnya 268 juta jiwa ya. Kita tidak akan bisa mengetahui berapa rata-rata IQ mereka sebelum kita mengukur atau menghitung semuanya kan, setiap penduduknya gitu ya, setiap jiwanya. Akan tetapi itu kan tidak mungkin untuk dilakukan ya, karena tentu akan membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar. Sehingga kita akan melakukan sampling. Sampling itu adalah pengambilan sampel dari populasi tadi. Populasinya tadi kan seluruh rakyat Indonesia ya. Lalu nanti kita ambil sampel. Nah, dari sampel itu, dari sampel penduduk Indonesia itu, nanti kita akan ukur berapa rata-rata IQ-nya. Nanti kita estimasi, kita kenakan kesimpulannya itu berdasarkan hasil pengukuran pada sampel tadi. Kesimpulannya itu akan kita kenakan atau digeneralisasikan kepada populasi. Jadi misalnya rata-rata IQ berdasarkan sampel itu untuk adalah sekitar antara 100 sampai 150. Nah, itu ternyata bisa kita kenakan kepada populasi, yaitu penduduk Indonesia. Berarti rata-rata IQ penduduk Indonesia itu berdasarkan data pada sampel itu sekitar berkisar antara 100 sampai 150. Ya, jadi prosesnya itu seperti itu. Statistika inferensial. Nah, kemudian ada istilah parameter dan statistik ya. Apa sih bedanya parameter dan statistik? Di statistika dasar kita sudah mengenal pengertian dari statistik, yaitu data ya. Di statistik adalah data atau informasi. Nah, di sini yang perlu diketahui lebih lanjut bahwa statistik itu adalah data atau informasi yang diperoleh atau dikumpulkan dari sampel. Sedangkan parameter itu adalah data yang dikumpulkan dari populasi, gitu ya. Itu bedanya parameter dan statistik. Nah, di sini ada parameter pada populasi. Itu adalah mu, sigma, dan p. Jadi teman-teman masih ingat nggak? Dulu kan pernah ya kita membahas tentang mu, sigma, dan p. Itu menunjukkan apa ya? Mungkin ada yang tahu? Salah satu parameter dalam statistika itu mu, ingat nggak? Rata-rata ya. Rata-rata tapi pada populasi itu notasinya adalah mu ya. Sedangkan pada sampel itu adalah X bar. Nah, kemudian pada populasi ada lagi parameter sigma, yaitu varian ya. Nah, kemudian ada P, yaitu proporsi. Nah, pada sampel varian ini notasinya adalah S, yang disebut dengan statistik ya. Kemudian sini untuk proporsi namanya atau sebelumnya adalah periode. Itu adalah contoh parameter dalam populasi, kemudian statistik dalam sampel gitu ya. Kemudian ya ada sifat parameter. Yang pertama sifatnya adalah abstrak dan seringkali tidak kita ketahui ya, karena itu kan tadi ya kita harus hitung atau ukur dari seluruh anggota populasi yang tentu saja tidak mudah. Nah, kemudian kalau statistik ini sifatnya empiris dan nyata karena kita bisa peroleh atau hitung dari sampel. Nah, karena parameter ini seringkali tidak kita ketahui, maka bagaimana supaya kita bisa mengetahuinya? Ada dua cara untuk mengetahui informasi dari parameter, yaitu dengan cara estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Nah, kali ini akan saya bahas dulu tentang estimasi parameter ya. Bahasan pertama kita, estimasi parameter. Estimasi parameter adalah
Nah, bagaimana sih ciri estimator yang baik? Nah, misalkan kita mau menduga parameter beta dengan statistik beta bar ya. Jadi ini yang mau diduga parameter populasi. Ini yang akan diduganya estimatornya. Nah, ciri estimator yang baik ada 3. Yang pertama adalah tidak bias, yang kedua adalah efisien, dan yang ketiga adalah konsisten. Kita akan bahas satu persatu tentang sifat-sifat atau ciri-ciri estimator yang baik. Yang pertama adalah tidak bias. Tidak bias di sini artinya nilai harapan dari estimator itu akan sama dengan nilai parameternya. Misalnya estimatornya theta bar, maka parameternya theta itu nanti theta barnya sama dengan theta. Parameter ini kan bisa diganti dengan mu, sigma, atau v tadi ya. Jadi kalau misalnya yang mau kita estimasi itu adalah mu atau rata-rata, berarti nilai x barnya nanti sama dengan mu-nya. Nah, kalau nilainya tidak sama, berarti selisihnya itu disebut dengan bias. Berarti estimator itu bias ya, berarti bukan estimator yang baik. Nah, ini kalau diilustrasikan dalam gambar seperti ini, contohnya ya. Misalnya di sini adalah theta atau katakan kita pilih rata-rata gitu ya. Kemudian estimatornya ada theta 1 bar dan theta 2 bar. Nah, di sini theta 1 bar kita lihat ternyata dia nilainya lebih kecil daripada theta ya. Karena ini kalau garis simetrinya ini kan kalau kita lihat garis simetrinya dia kan di sebelah kiri theta ya. Nah, itu menunjukkan bahwa nilainya lebih kecil daripada theta. Ya. Oleh karena itu dia bukan estimator yang baik. Kenapa? Karena nilainya lebih kecil dari theta, bukan sama dengan theta. Tapi kalau yang gambar yang kedua, kita lihat di sini terpilih theta-nya yang mau diestimasi. Nah, di sini ada theta 1 bar dan theta 2 bar yang sebagai estimatornya. Begitu kita lihat kedua kurvanya itu garis simetrinya itu sama ya, berada sama dengan garis simetri pada sama dengan nilai theta ini ya. Itu artinya nilai rata-ratanya itu atau nilai estimatornya tadi sama dengan nilai parameter yang mau diestimasi tadi, karena dia berada pada garis simetri yang sama. Nah, ini berarti estimator ini merupakan estimator yang tidak bias atau estimator yang baik ya. Kemudian yang kedua yaitu efisien. Jika sampel dari dua statistik memiliki rata-rata yang sama, maka varian yang lebih kecil itulah yang menjadi estimator terbaik ya. Itu kalau misalnya ada dua statistik katakan rata-rata dari sampel 1 dengan sampel 2 gitu kan. Kita lihat di sini kurvanya, misalnya kalau di gambar kurva seperti ini. Nah, mana yang merupakan estimator yang paling baik di antara keduanya ini? Yang paling baik adalah yang variannya lebih kecil, karena itu adalah penyimpangan ya. Penyimpangan itu atau simpangan itu adalah sejauh mana dia menyimpang dari nilai pusatnya. Nah, di sini katakan nilai pusatnya adalah theta ini parameternya. Kalau di gambar sini berarti kan dia penyimpangan yang paling kecil adalah yang kurva yang tinggi ini ya kan? Karena dia kan penyimpangannya lebih kecil, lebih sedikit daripada kurva yang kedua ini yang lebih landai. Oleh karena itu, ini merupakan theta 1 bar ini merupakan estimator yang baik. Dia lebih baik daripada estimator theta 2 ini karena variannya lebih kecil. Kira-kira sampai sini bisa dipahami? Ya, kurang lebih. Ya. Saya akan tanya aja ya, nggak usah malu-malu ya. Kemudian adalah konsisten ya. Apa sih estimator yang konsisten? Estimator yang konsisten itu adalah sampel yang akan besar akan bertambah kecil dan nilai estimatornya akan semakin mendekati dalam ini kita lihat di kurva di sini ya. Kita tinggi yaitu yang berwarna hitam nilainya 50.
besar ya. Ya, kemudian yang warna merah ya. Kalau kita bandingkan tuh yang sama dengan 50 atau yang lebih besar, semakin kecil ya, kalinya lebih. Jadi tambah jumlah sampelnya tambah kecil. Kemudian nilai lain akan mendekati nilai parameter di sini. Nah, jadi tidak baik juga parameter. Nah, itu estimasi. Ini adalah estimasi itu ada dua, yaitu estimasi interval. Titik ini adalah percobaan dengan parameter populasi. Jadi ada satu parameter yang mau estimasi ya, itu estimasi. Nah ini bisa kalian lihat untuk parameter rata ini parameter. Kemudian S adalah X bar. Kemudian untuk variasi wajar S. Untuk variasi ada parameter proporsi. Kita kira-kira 95%, terus kita mau mengestimasi nilai rata-rata mahasiswa studi Palangkaraya misalnya ya, berdasarkan sampel diperoleh hasil rata-ratanya adalah sekitar berapa ya, 80,5 sampai dengan 100 gitu ya. Berarti dari sejumlah sampel yang diambil tadi sebesar 95% berada pada interval 85 sampai 100 nilai seluruh mahasiswa studi Palangkaraya. Itu interval tadi. Nah, kemudian yang kalau yang tadi itu estimasi interval keyakinan dua arah, maka juga ada interval keyakinan satu arah, yang mana di sini hanya menggunakan batas bawah saja atau batas atas saja ya. Jadi kalau dinyatakan dalam pertidaksamaan jadi seperti ini, delta kurang dari sama dengan U, atau kalau pakai batas bawah saja berarti L kurang dari alpha sama dengan delta. Nah, untuk lebih lanjutnya mengenai pembahasan estimasi interval, kita akan bagi dalam beberapa kelompok diskusi ya. Mulai pertemuan selanjutnya, maka tugas dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya mengenai estimasi interval keyakinan rata-rata sebuah populasi. Bisa dipersiapkan ya kelompok 1 untuk presentasi di pertemuan. Baik, sampai di sini dulu ada pertanyaan dari semua. Tidak ada? Jelas ya. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita akhiri dulu untuk hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah serangkaian pemaparan PDD UPT-PT bidang pengajaran saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.